Halo teman-teman semua. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih berkaitan dengan uncertainty. Oke. Di video sebelumnya kita udah bahas ya, apa saja yang perlu diperlukan untuk mencari fair insurance. Jawabannya jumlah kerugian yang dialami ya. Karena kan pada dasarnya asuransi itu cerita ingin membackup kerugian ya, atau yang membuat disutility itu. Nah, tapi kita mesti tahu kerugiannya itu berapa sama probabilitasnya berapa. Oke. Nah, fungsi utilitas nggak diperlukan, tapi untuk cari fair insurance, tapi kalau untuk mencari maximum willingness to pay itu diperlukan seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau yang nomor 2 nih ditanya, faktor-faktor apa saja yang di bawah ini, maksudnya kita suruh nyebutin faktor-faktor apa aja yang tepat mengenai keputusan seseorang untuk menggunakan insurance. Jadi kayak apa yang menjadi decision seseorang itu memutuskan untuk ikut insurance atau enggak. Jawabannya adalah berarti lihat aja kasus tadi nih. Misalnya ketika dia ikut fair insurance, utility dia lebih gede, ya kan? Terus kalau preminya maksimum, utility-nya sama. Nah, berarti logikanya orang orang tuh pakai insurance itu kan untuk cari aman ya. Berarti pada dasarnya dia ingin utility-nya dia tuh tidak turun. Maksudnya ya utility-nya dia tidak turun akibat adanya ketidakpastian itu. Kayak gitu. Dan berarti intinya adalah expected utility mengikuti insurance itu lebih besar daripada tidak mengikuti insurance. Ya, jadi expected utility mengikuti insurance itu harus lebih besar daripada expected utility tidak mengikuti insurance. Terserah, mungkin bisa juga dibikin lebih besar sama dengan ya, boleh juga. Karena kalau maximum willingness to pay kan sampai sama dengan ya. Expected utility mengikuti insurance itu harus lebih besar daripada expected utility tanpa menggunakan insurance. Nah, berarti kita perlu mengetahui fungsi utilitasnya untuk mendapatkan si expected utility ya, seperti itu. Oke. Lalu apakah mungkin yang kalau misalnya ditanya apakah jika probabilitas mengalami kerugian lebih besar itu pasti orang pakai insurance gitu. Jadi misalnya taruhlah probabilitas ruginya 60%, sedangkan untung itu 40%. Apakah itu jadi jaminan orang bakal main di insurance? Jawabannya juga belum tentu ya. Kayak tadi ini misalnya dia ruginya cuma 20% nih. Probabilitas dia rugi 25%. Tapi dia tetap ikut insurance karena kerugiannya itu membuat utility berkurang. Nah, berarti probabilitas itu tidak mempengaruhi dia ikut insurance apa enggak, oke? Tapi mungkin ya seperti itu ya. Kalau probabilitasnya sangat kecil, ya mungkin itu ngaruhnya ke premi insurance-nya gitu ya, jadi lebih kecil. Oke. Nah, terus yang selain expected utility yang lebih penting adalah karakteristik individu itu sendiri ya, bahwa karakteristik individunya itu adalah risk averse. Oke. Jadi ini alasan kenapa orang mengikuti insurance, yaitu karena individu itu risk averse atau menghindari resiko. Oke. Karena menghindari resiko yang membuat utility itu menurun, maka consumer itu memutuskan untuk mengikuti insurance ya, biar ya udah nggak apa-apa utility-nya nggak seperti dia misalnya tidak rugi, tapi at least aman lah kalau misalnya rugi utility-nya dia tetap lebih tinggi ketimbang nggak ikut asuransi kayak gitu ya. Jadi kecenderungan individu sebagai risk averse ini juga menjadi alasan kenapa seseorang menggunakan insurance. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal selanjutnya, ada pembahasan yang mungkin saya lewatkan, yaitu kalau pembahasan saya tadi ya, ini kan mengasumsikan bahwa fungsi utility-nya menggunakan fungsi utility von Neumann atau fungsi utility yang memenuhi konsep the law of diminishing marginal utility. Kalau teman-teman ketahui ya, fungsi utility yang memenuhi aturan atau fungsi utility yang baik itu bentuknya kan seperti ini ya. Nah, ini kita sebut dengan fungsi yang concave. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya fungsi utilitasnya itu taruhlah dia itu linear atau convex? Ya, apakah seseorang tetap akan mengikuti insurance atau enggak? Oke. Jadi misalnya fungsi utility-nya itu linear. Ya, utility dari wealth itu adalah 2W gitu. W aja deh ya. Nah, terus kasusnya masih sama ya. Tadi kalau dia probabilitasnya 75%, dia itu nggak rugi atau wealth-nya dia tetap 100.000.
Terus 25% itu probabilitasnya dia mengalami kerugian 20.000 atau wealth-nya menjadi 80.000. Oke. Nah, coba kita cari dulu expected utility-nya. Berarti expected utility-nya adalah 75% utility ketika wealth-nya sebesar 100.000 ditambah 25% saat dikali utility saat 80.000. Nah, kan fungsi utility dari wealth itu sama dengan wealth. Jadi 75% kali 100.000 itu adalah 75.000. Terus 25% dikali 80.000 itu hasilnya adalah 20.000. Maka expected utility-nya itu sebesar 95.000 kalau dia tidak mengikuti insurance. Oke. Nah, bagaimana kalau dia ikut insurance? Nah, tadi kan fair insurance-nya kasusnya sama ya. Dia itu berarti kan loss-nya 20.000. Nah, 20.000 itu probabilitasnya 25%. Berarti 20.000 kali 25%, 5.000. Berarti benar fair insurance-nya juga 5.000. Berarti fair insurance-nya 5.000. Berarti ketika mengikuti insurance, expected utility-nya itu sama aja kayak wealth-nya 95.000, yaitu sebesar 95.000 juga. Maka kita bisa melihat bahwa kalau kasusnya itu utility adalah fungsi linear, maka kita bisa lihat bahwa tidak ada perbedaan expected utility baik mengikuti asuransi maupun tidak mengikuti asuransi. Selama premi asuransi yang ditetapkan itu adalah sebesar fair insurance, kayak gitu. Oke. Expected utility-nya akan tetap sama, baik mengikuti insurance maupun tidak mengikuti insurance, sehingga kalau fungsi utility-nya linear, bisa kita bilang individu itu acuh tak acuh dalam memutuskan dia itu melakukan asuransi atau enggak. Karena kita bisa lihat bahwa expected utility-nya sama aja antara mengikuti asuransi dengan tidak mengikuti asuransi. Tapi mungkin secara certain ya jelas kalau ikut asuransi utility dia pasti 95.000. Kalau tidak ikut asuransi antara 100.000 sampai 80.000, gitu aja sih bedanya ya. Nah, tapi kalau misalnya insurance-nya di bawah 5.000, pasti kalau fungsinya linear, atau kalau premi insurance-nya di bawah fair insurance, pasti dia akan ikut asuransi. Karena expected utility-nya jadi lebih besar kalau di bawah 5.000 kan. Jadi di atasnya, oke? Nah, itu kalau fungsi linear. Jadi kita bisa menyimpulkan itu yang terjadi kalau fungsi utility-nya itu linear. Nah, bagaimana kalau fungsi utility-nya itu convex? Ya, bagaimana kalau fungsi utility-nya itu bisa kita sebut dia itu convex. Kalau tadi kan fungsi utility-nya itu concave kan. Kalau convex itu, nah kalau teman-teman mungkin lupa atau bingung dengan fungsi fungsi convex, intinya fungsi convex itu seperti fungsi biaya, ya. Jadi kalau concave itu dia yang dia kayak ini concave. Kalau ini yang convex. Jadi itu perbedaan antara concave dan convex. Nah, intinya kalau utility yang concave itu FOC lebih besar dari 0, SOC kurang dari 0. Nah, kalau convex itu FOC-nya lebih dari 0, tapi SOC-nya, second order condition-nya lebih besar dari 0 juga. Nah, atau dia itu seperti fungsi biaya ya. Jadi fungsi utility-nya dia tidak memenuhi the law of diminishing. Nah, kayak gimana ceritanya fungsi utility-nya? Bisa kita gambarkan seperti ini. W kuadrat ditambah 2W. Nah, ini kan dia fungsinya pasti bakal berbentuk convex kayak fungsi biaya. Nah, sekarang coba kasus yang sama kita coba. Berarti kan expected utility itu 75% dikali utility saat 100.000 wealth-nya ditambah 25% dikali utility saat wealth-nya 80.000. Oke. Nah, berarti kita coba cari dulu utility ketika 100.000 itu berapa. Utility ketika 100.000 itu tinggal dimasukin aja, berarti 100.000. Mungkin kegedean kalau dikuadratin ya. Asumsikan kita hilangin aja 0,3-nya ya, biar lebih gampang. Jadi seperti ini. Nah, berarti utility ketika 100 itu adalah 100 kuadrat ditambah 200.
Nah, berarti expected utility-nya bisa kita cari jadi seperti ini. Ya, expected utility sama dengan 75% dikali utility ketika 100. Nah, utility ketika 100 itu adalah 100 kuadrat ditambah 2 kali 100. Ditambah 25% dikali 80 kuadrat ditambah 2 kali 80. Oke. Nah, nanti teman-teman bakal dapat hasilnya itu sebesar 9.100. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau dia ikut insurance dan dikenakan fair insurance sebesar 5.000 kayak tadi? Nah, berarti kita cari expected utility dari utility dengan wealth sebesar 95 ya. Ini kan kebetulan ribunya dihilangin ya. Kalau ribunya nggak dihilangin 95.000. Nah, kalau ribunya dihilangin jadi 95. Nah, sekarang coba kita cari utility ketika wealth-nya sebesar 95. Berarti expected utility bakal sama dengan 95 kuadrat ditambah 2 kali 95. Nah, coba dihitung 95 kuadrat dikali 2 kali 95 atau bisa atau sama aja kayak 95 kali 95 kali 97 ya. Coba dihitung dulu bentar. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 9.215. Nah, berarti ini kan kasusnya utility-nya masih meningkat nih kalau ikut insurance kan. Nah, sekarang coba kalau ini coba dihitung lagi ya, 100 kuadrat ditambah 2 kali 100. Bentar, 100 kuadrat ditambah 2 kali 100 berapa ya? Coba dihitung dulu 100 kuadrat. 10.200. Nah, 10.200 dikali 75 ini saya hitung ulang dulu ya. 80 kuadrat tambah 2 kali ini dikali 0,75, ini dikali 0,25. Oh, hasilnya sorry, ini hasilnya 9.290 ya, sorry, ada kesalahan hitung. Nah, coba teman-teman hitung sendiri ya. Hasilnya 9.290. Oke. Nah, sedangkan kalau ikut insurance 9.215. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa expected utility mengikuti insurance itu malah lebih kecil kalau dia tidak mengikuti insurance. Sehingga kalau fungsinya itu concave, berarti kesimpulannya adalah belum tentu dia menggunakan insurance kalau dikenakan premi sebesar fair insurance seperti itu. Oke. Dia hanya mau ikut insurance pada perhitungan aktuaris tertentu. Jadi kayak saat expected utility ketika mengikuti insurance itu lebih tinggi. Nah, tapi umumnya kalau fungsi concave dikenakan fair insurance itu expected utility-nya turun ternyata, ya. Jadi kalau fungsi concave tidak otomatis seperti fungsi convex kayak gini dia tidak otomatis menggunakan insurance kalau ditetapkan sebesar fair insurance. Berbeda kalau seperti fungsi utility umumnya yang berbentuk convex. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, dan kita bisa melihat kecenderungannya adalah expected utility itu turun kalau mengikuti insurance atau pada kondisi certain line. Berarti ini juga mengindikasikan bahwa orang-orang yang memiliki fungsi utilitas convex itu akan cenderung menjadi seseorang yang fair gamble, bukan sebagai risk averse. Gitu. Dia akan lebih berani untuk berjudi karena expected utility-nya bisa meningkat ketika dia melakukan fair gamble ketimbang certain aja seperti itu. Itu juga implikasinya. Oke. Sedangkan kalau fungsi linear dia hanya akan peduli expected utility-nya itu berapa dan ternyata kita tadi lihat kalau tanpa dengan insurance pun expected utility-nya sama aja. Oke. Jadi itu kaitannya dengan gamble. Oke, seperti itu. Nah, terus semoga teman-teman bisa memahami penjelasannya. Dan sebelum kita tutup, mungkin saya akan membahas terlebih dahulu satu soal. Nah, soal nomor 5. Ya, nanti teman-teman bisa mencoba soal nomor ini ya, silakan dicoba ini. Oke, mungkin bisa screenshot dulu soalnya. Ini nanti coba sendiri ya. Oke, udah di screenshot ya. Nah, sekarang saya akan bahas nomor 5. Nah, nomor 5 ini nggak dikasih tahu fungsi utility, maksudnya nggak dikasih kayak di soal tuh nggak dikasih tahu fungsi utility-nya kayak apa.
Tapi kalau kalian baca soalnya, George has a logarithmic utility of wealth function. Nah, ini berarti von Neumann. Ya, udah pasti dia fungsinya von Neumann atau ln dari W. Oke. Nah, coba kita perhatikan dulu soalnya. Oke. Nah, jadi ceritanya George itu taruhan sebesar 100.000 bahwa si Bulls itu bakal win dalam pertandingan NBA. Nah, jika George memiliki logarithmic utility of wealth function dan kekayaannya dia sebesar 1 juta, berapakah dia harus percaya Bulls itu bakal memenangkan pertandingan? Berapakah probabilitas minimum dia harus percaya dia percaya bahwa Bulls itu menang? Karena gini, ketika dia memutuskan untuk ikut gamble, jadi ini mengkaitkan dengan rational people ya. Logikanya orang berjudi itu tujuannya apa sih? Tujuan dari berjudi itu kan mereka mengharapkan outcome yang lebih tinggi ketika mereka berjudi ya. Misalnya kalau dia nggak berjudi, kekayaannya dia itu tetap 1 juta gitu. Tapi dengan dia berjudi diharapkan kekayaannya dia itu bisa meningkat kan. Nah, berarti ketika seseorang itu memutuskan untuk judi, berarti dia meyakini bahwa expected utility yang akan dia capai ketika ikut judi itu lebih besar sama dengan daripada tidak ikut judi ya. Jadi expected utility ikut gamble itu harus lebih besar sama dengan expected utility tanpa ikut judi. Kalau seandainya expected utility judi itu lebih kecil daripada expected utility tanpa ikut judi, itu berarti dia orangnya adalah risk seeker. Bisa aja dia judi, tapi dia bukan orang yang risk averse. Kalau risk averse itu dia harus yakin bahwa kalau saya judi, saya dapatnya lebih tinggi nih ekspektasinya gitu. Ya. Nah ini kalau soal kayak begini kita mengasumsikan dia itu risk averse si George ini. Oke. Nah yang mau kita cari adalah probabilitasnya. Nah berarti gimana caranya? Nah, berarti caranya adalah kita mencari dulu expected utility kalau dia judi sama kalau dia tidak judi. Nah, kalau dia judi berarti expected utility-nya adalah sebesar expected utility ketika dia judi itu adalah sebesar probabilitas dikali utilitas kalau dia menang ditambah. Nah, ingat kan kemungkinannya hanya ada menang atau kalah. Nah, berarti kalau probabilitas menang P, ingat total probabilitas itu harus sama dengan 1. Berarti kalau satu outcome itu probabilitasnya sebesar P, maka outcome lainnya itu sebesar 1 P. Berarti probabilitas menang dikali utilitas ketika dia menang ditambah probabilitas dia kalah atau sebesar 1 min P dikali utilitas kalau dia kalah. Nah, kita nggak tahu nilai probability-nya berapa gitu. Tapi yang mau kita cari adalah probabilitasnya. Oke. Nah, utilitas kalau menang berapa? Utilitas kalau menang intinya kalau menang dapat berapa dulu? Itu yang lebih penting, ya. Kan kekayaannya 1 juta, ya kan? Berarti kalau seandainya dia kalau dia taruhan dan menang si Bulls-nya itu kan dia bakal dapat 100.000 kan. Nah, berarti kekayaannya dia bakal bertambah 100.000. Berarti jadi 1.100.000. Berarti kita mencari utility untuk si George kalau dia itu menang lomba atau mendapat wealth-nya menjadi 1.100.000. Nah, kalau dia kalah berarti wealth-nya berkurang 100.000. Berarti 1 juta dikurang 100.000 itu sama dengan 900.000. Oke. Nah, jadi seperti ini cara mencarinya. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita cari expected utility kalau dia itu nggak judi. Kalau nggak judi berarti kan outcome-nya cuma 1, ya kan? Berarti probabilitasnya 1. 1 dikali utility kekayaannya sebesar 1 juta. Ingat, karena kita mencari minimum probability, berarti kita mencari titik ekstrimnya atau saat expected utility bertaruh itu sama dengan tidak bertaruh. Ya, jadi kita bikin expected utility bertaruh itu sama dengan expected utility kalau dia itu nggak taruhan. Kayak gitu. Nah, kalau nggak taruhan, itu kan utility-nya sebesar 1 juta. Nah, fungsi utilitasnya itu adalah 1 juta. Berarti ini sisi kanan kan no bet, berarti loan dari 1 juta. Oke.
Nah, kalau taruhan berarti P dikali berarti P dikali lon 1.100.000 seperti ini. Jadi P dikali lon 1.100.000 ditambah 1 min P dikali lon 900.000. Nah, bisa nggak kita cari nilai P-nya? Bisa. Nah, ini pakai aturan apa nih kira-kira? Ya, berarti cara mengerjakan soal seperti ini itu adalah kita mesti ngerti konsep dari si apa namanya? Dari konsep ini ya, konsep matematiknya. Kan P dikali lon 1.100.000 ditambah 1 min P dikali lon 900.000 itu sama dengan lon 1 juta. Oke. Nah, coba kita urai ini. Nah, ini kalau diurai jadi P dikali lon 1.100.000 ditambah 1 min P kali lon 900.000. Berarti 1 dikali lon 900.000 itu lon 900.000 dikurang P kali lon 900.000 sama dengan lon 1 juta. Oke. Nah, ini kan P lon 1.100.000. Nah, ini kita samain ruasnya. Jadi, yang ada unsur P di sebelah kiri, yang nggak ada unsur P pindah ke kanan. Berarti, jadi P lon 1.100.000 dikurang P lon 900.000 sama dengan lon dari 1 juta dikurang lon dari 900.000. Lon sejuta. Sorry. 100 dikurang lon 900.000 ya. Ingat, kalau logaritma dikurang itu berarti jadi aturannya kayak gini. P lon 1.100.000 dibagi 900.000. Ya, jadi ini bisa kita transformasi jadi kayak gini. Nah, ini ingat aja aturannya ya. Kalau ln A dikurang ln B, itu jadinya ln A per B. Oke, misalnya nih, ln E pangkat 3 dikurang ln E pangkat 2. Ini kan berarti 3 sama 2 kan? Ya berarti hasilnya adalah ln E pangkat 3, E pangkat 2. Atau ln E. Bener kan? 3 kurang 2 sama dengan 1. Terbukti. Ya. Jadi ingat ya, kalau aturan logaritma, kalau pengurangan itu jadi kita bisa bagi seperti itu. Oke. Nah, berarti yang ini jadi ln 1 juta dibagi 900.000. Gitu. Nah, ini bisa kita coret jadi ini jadi 11/9. Ini jadi 10/9. Nah, kan nilai ln-nya ini bisa kita ubah ke angka kan? Nah, berarti kita bisa cari nilai P-nya kayak gitu, ya. Silakan teman-teman buktikan aja bahwa nilai P-nya itu akan sebesar 0,525 atau 52,5%. Oke, jadi terbukti apa? Jadi ini adalah nilai P atau probabilitas bahwa si siapa namanya si George yakin bahwa si Bulls itu bakal memenangkan pertandingan seperti itu. Ya, jadi itu cara mencari minimum probability minimum probability untuk outcome tertentu. Ya, jadi kesimpulannya adalah probabilitas dia yakin probabilitas Bulls itu memenangkan pertandingan sebesar 52,5% kayak gitu. Oke. Oke, sekian dari penjelasan saya. Silakan ditonton keseluruhan video ini supaya teman-teman bisa mengikuti pembahasan di video selanjutnya. Terima kasih.